Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kita akan belajar tentang bagaimana sih cara membedakan ISO, diafragma, dan juga shutter speed. Nah, pasti kalian kelas 11 nih baru mengetahui tentang ISO, diafragma, dan shutter speed. Karena PKK-nya udah habis, materinya, sekarang kita masuk aja untuk pembelajaran di multimedia kelas 12 agar kalian tidak awam sekali dengan kamera untuk besok kelas 12. Nah, sesuai janji saya kemarin ketika kita Zoom meeting, saya akan membahas tentang tiga itu. Yang pertama ISO, yang kedua itu diafragma, dan yang ketiga itu shutter speed. Nah, kita mulai dulu dari ISO ya. ISO atau dibilang dengan ISO itu adalah dimana penataan cahaya yang sangat penting bagi semua kameramen ataupun videografer. Karena semakin besarnya ISO, maka semakin besar pula cahaya yang masuk. Nah, semakin kecil, maka semakin kecil pula cahaya yang masuk. Ibaratnya, ISO itu adalah semut pekerja. Semut pekerja itu dalam kata lain, ketika kalian membuka ISO terlalu tinggi, misalnya 2000 ataupun 2500 atau 800 ketika di ruangan terang, itu bakalan terang sekali dan noise. Dan kebalikannya, ketika kalian melakukan penaikan ISO atau penurunan ISO menjadi 100, tetapi di suasana gelap, itu bakalan noise juga. Dan ketika kalian di suasana gelap, kalian menaikkan ISO tinggi, itu bakalan noise juga. Nah, kalian harus hati-hati dalam mengatur ISO. Harus sesuai dengan takaran yang akan kalian gunakan. Misalnya dengan ini, cahaya yang cukup, itu bisa mengurangi ISO. Dan juga bisa menambah kualitas gambar kalian semakin bagus. Berbeda dengan shutter speed. Shutter speed adalah di mana bukaan cahayanya. Maksud bukaan cahaya di sini adalah berapa kali frame yang masuk ketika cahaya itu berjalan. Seperti kalian memotret motor. Motor itu kecepatannya 80 km per jam. Dan kalian harus ngeset 1/80. Nah, itu setara dengan kecepatan motor tersebut, dan motor tersebut tidak akan ngeblur karena kecocokan dengan shutter speednya itu bakal menghasilkan gambar yang bagus pula. Nah, shutter speed ini sangat berpengaruh juga. Ketika kalian memotret tidak sesuai dengan shutter speed, gambar itu bakalan ngeblur, tidak terpaku pada objeknya. Begitu. Kita lanjut dengan diafragma. Nah, diafragma ini adalah di mana bukaan cahaya yang masuk ketika kalian membuka tersebut. Semakin kecil cahaya, maka semakin besar cahaya yang masuk. Nah, dan jika semakin besar cahaya, semakin besar diafragmanya, semakin kecil cahaya yang masuk. Dan di sini saya banyak sih tata cara penggunaannya. Nah, sekarang kalian hanya perlu memahami itu dulu. Di sini saya juga sudah catat apa sih, dalam kata lain, diafragma itu aperture. Kalian bisa melihatnya di YouTube sih banyak. Aperture itu adalah bukaan cahaya yang seberapa besar atau seberapa kecil terbukanya iris atau diafragma yang diukur oleh number atau f/1, f1/8 atau f1 berapa, 1/16. Nah, semakin besar bukaan lensa atau f-numbernya semakin kecil, maka semakin banyak cahaya masuk. Seperti yang saya bilang tadi, kecil bukaannya, cahaya masuk banyak. Gitu. Oke? Kalau untuk ISO tadi kalian pasti ngerti. Kalau kalian sudah pernah menggunakan kamera, kalian pasti ngerti bagaimana menggunakan ISO, shutter speed, dan diafragma. Karena itu adalah 3 teknik dasar dalam pembuatan video dan foto. Segitu dulu materinya, karena saya suka yang singkat-singkat tetapi pada intinya langsung. Tidak perlu ribet. Besok kita belajar lagi tentang multimedia. Kelanjutannya tentang pembuatan film pendek, pembuatan skrip, ataupun apapun, pengeditan menggunakan Adobe Premiere, dan lain-lain. Dan ingat, untuk kalian yang merasa sudah pandai, ketika kalian di dalam kelas, kalian adalah murid. Gelas itu, kalau kalian sudah penuh, diisi bakalan tumpah. Tapi kalau kalian selalu mengosongkan gelas berjumpa dengan orang lain, kalian bakal mendapatkan ilmu baru. Jangan pernah merasa tinggi di depan orang lain. Jangan merasa hebat di depan orang lain. Karena hebat kalian belum tentu hebat di mata orang lain itu.
pengalaman orang beda-beda. Dan ingat, jangan pernah mengeluh dan tetap lakukan yang terbaik. Saya Mulia Chandra Deva, kita ketemu di kelas besok.